Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video tentang penanganan masalah peserta didik yang sekarang judulnya adalah tentang metabolisme sel yang selama ini akan sulit sekali untuk dimengerti oleh peserta didik dengan dilihat dari hasil nilai ulangan. Di sini yang akan menyampaikan adalah Didin Sardiani dari SMA Negeri 10 Bandung. Nah, sekarang kita lihat dulu permasalahannya. Yang pertama, penguasaan konsep peserta didik pada materi metabolisme sel masih rendah, dibuktikan dengan hasil ulangan yang masih kurang diharapkan. Peserta didik mengalami kesulitan belajar materi metabolisme sel. Yang ketiganya, peserta didik kesulitan memahami istilah ilmiah reaksi kimia yang terlibat pada proses respirasi sel dan fotosintesis, serta konsep yang dianggap abstrak. Yang selanjutnya, peserta didik kesulitan dalam memahami konsep enzim, respirasi sel, dan fotosintesis. Nah, seterusnya kita lihat akar permasalahannya. Yaitu yang pertama, untuk mengetahui akar permasalahannya, pendidik harus mengetahui apa menjadi masalahnya, sehingga peserta didik sulit untuk mengerti materi metabolisme sel. Contohnya, pada peristiwa fermentasi seperti tentang mekanisme yang terjadi pada adonan tepung yang mengembang setelah ditambahkan ragi. Peserta didik tidak dapat menjelaskan proses fermentasi yang terjadi sehingga dihasilkan karbodioksida yang menyebabkan adonan mengembang. Ketidakmampuan peserta didik mengaitkan hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, karena kecenderungan peserta didik mengandalkan hafalan. Sedangkan di sini kebanyakan metabolisme sel ini banyak reaksi-reaksi kimia yang tentu saja sulit untuk dimengerti, sehingga diharapkan bagaimana kalau kita dengan cara dibantu dengan proses praktikum. Diharapkan mulai dari yang asalnya abstrak menjadi tidak abstrak, dan anak-anak atau peserta didik bisa mengerti tentang materi metabolisme sel. Alternatif solusi yaitu mengajar metabolisme sel pendidik diharapkan dibantu dengan praktikum. Tadi sudah disebutkan, kita harus dibantu dengan praktikum, sehingga yang awalnya dianggap abstrak menjadi tidak abstrak. Contohnya dengan di sini di dalam metabolisme sel itu ada praktikum enzim katalase, fermentasi alkohol, fotosintesis, sehingga peserta didik menjadi mengerti tentang metabolisme sel. Contohnya pada praktikum fermentasi alkohol, peserta didik jadi tahu mengapa dihasilkan alkohol dengan bahan yang dari glukosa dan ada penambahan suhu pada peristiwa fermentasi alkohol. Nah, dengan praktikum inilah peserta didik akan mengerti tentang reaksi fermentasi alkohol. Dengan adanya praktikum inilah diharapkan peserta didik mengerti pada peristiwa fermentasi alkohol dan jelas dari reaksi fermentasi alkohol mengapa dihasilkan alkohol dan mengapa terjadi peningkatan suhu setelah terjadinya praktikum fermentasi tersebut, sehingga dihasilkan peningkatan suhu dari suhu awal. Teruskan lagi, dengan adanya praktikum enzim katalase, fermentasi, alkohol, dan fotosintesis, diharapkan peserta didik bisa memahami peristiwa-peristiwa pada materi metabolisme sel. Jadi, diharapkan dengan adanya praktikum ini membantu peserta didik untuk mengerti materi metabolisme sel. Hasil pemecahan masalah. Yang pertama di sini adalah pemecahan masalah yang dilakukan oleh pendidik dalam menghadapi permasalahan pendidik yang kesulitan dalam materi metabolisme yang dirasakan seperti abstrak, yaitu yang pertama meningkatkan perhatian dan motivasi.
bahwa materi metabolisme ini mudah untuk dipelajari asalkan ada semangat untuk belajar. Jadi di awal kita berikan motivasi. Jangan sampai sebelumnya tentang metabolisme ini langsung tidak dimengerti. Nah, makanya harus dimotivasi. Ini kan materi mudah untuk dengan bantuan praktikum. Yang kedua, diberikan praktikum untuk membuktikan reaksi-reaksi kimia yang awalnya abstrak menjadi tidak abstrak dengan bantuan praktikum enzim katalase, fermentasi alkohol, dan fotosintesis. Jadi diharapkan dengan adanya praktikum ini yang materi metabolisme yang dianggap sama anak itu abstrak menjadi tidak abstrak. Yang ketiga, dengan dibantu praktikum dapat membantu peserta didik untuk lebih mudah memahami konsep metabolisme materi metabolisme sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dan mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik. Yang terakhir, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik khusus pada pembelajaran biologi, guru perlu menggunakan model dan media pembelajaran yang praktik dan inovatif. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat untuk menyelesaikan tentang materi metabolisme. Sekian dulu video dari saya, yaitu tentang hasil pemecahan masalah, tentang pemecahan masalah tentang metabolisme. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.